Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ini akan akan Markun. Dia pesen unit P377 plus laser, minta dipasangkan ini, tapi beda paket ya, tidak jadi satu paket. Kalau tahu itu bisa jadi satu paket harusnya. Buat agan-agan yang mau pesan, mau pengen jadi satu paket, silahkan hubungi dulu sebelum pesan, karena akan kita samakan nantinya. Oke, unitnya (518 gram) ya, karena ada ini lasernya ya, jadi setengah kilo lebih. Ini belum saya pasang. Ini bonusnya 020 12 BB kaca yang non force. Kita singkirkan dulu. Ini unitnya, nanti yang ini saya taruh di sini karena biar ada dua pengiriman paket ya. Baik, 518. Baik kan, perlu diperhatikan ya, ini karena unit mainan yang sudah di-upgrade, butuh perlakuan khusus ya kan. Ada 4 kriteria perlakuan khusus ini yang harus wajib ya, hukumnya wajib diperhatikan. Yang pertama, pengisian magazin. Yang kedua, latihan kokang, ini paling utama. Yang ketiga kalau pelumasan. Yang terakhir, kalau ada yang macet. Baik, yang pertama magazin, pengisian magazin. Kedua, latihan kokang, pelumasan. Terakhir, kalau ada yang macet. Baik kan, ini unitnya 517 ya. Kita singkirkan dulu. Begitu unit diterima, yang pertama ya, begitu unit diterima, lepas magazin. Nah, di magazin ini maksimal diisi 13 ya kan, atau pas ini slide diturunkan di sini pinnya, kemudian diisi, jangan lebih diisi. Ini diisi satu lagi masih bisa 14, tapi nanti ada masalah kalau diisi 14. Kalau diisi 14, saat kita kokang mundur atau kita slide, maka pin yang nyantol di magazin ini seharusnya waktu di kokang slide ini kan turun ya, turun ke bawah, BB turun ke bawah, kemudian maju naik lagi, kemudian didorong maju agar masuk ke chamber, turun masuk ke chamber. Tapi saat diisi mentok dia tidak bisa turun. Kalau diisi mentok dia tidak bisa turun, tapi yang turun bodinya atau magazinnya. Saat magazin turun, pin rilis yang magazin ini kan harusnya ada tambahan mencongol gini pinnya. Ini pin rilisnya. Harusnya ini patah karena yang turun magazinnya, maka mematahkan ini patah ini. Contoh korban patah. Ya. Makanya jangan lebih dari 13 saat pengisian, karena ini masih plastik semua kan. Kenapa kok butuh perlakuan khusus ya, karena ini masih plastik semua, tapi sudah di-upgrade. Nah, agar plastiknya tidak pecah, tidak retak, tidak patah dan sebagainya, maka kita perlakukan khusus. Nah, kita sudah perlakukan khusus, insya Allah aman ya. Itu aja. Yang pertama, magazin jangan lebih dari 13, karena kalau 13 dia tidak bisa turun ya saat dikokang, tapi yang turun magazinnya. Kalau saat yang magazinnya yang turun, yang patah pinnya ini pin yang ini patah. Kalau udah patah dia tidak bisa masuk, dia tidak bisa ngunci, dia akhirnya sering jatuh ya. Karena ini kan sudah ada pemberatnya. Kalau udah ada pemberatnya dia mudah jatuh kalau tanpa ada pinnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
latihan kokang. Begitu unit diterima, jangan langsung kokang, lepas magazin. Wajib lepas magazin. Latihan kokang tanpa magazin ya. Kenapa kok tanpa magazin? Kalau ada magazin, ada BB nya utamanya, saat di kokang slide ke belakang, BB ini akan kedorong ke depan satu, masuk ke chamber satu, gagal kokang lagi, masuk satu lagi, gagal masuk satu lagi, gagal masuk satu lagi. Ada penumpukan chamber di sini. Kalau ada penumpukan di sini, saat dikokang berhasil kemudian di trigger, maka yang menjadi masalah chambernya bisa pecah kayak gini, hancur, sininya patah semua seperti ini, kelihatan ya. Nah, ini patah semua rel-relnya, dan ini juga kedorong ke depan karena BB nya nggak presisi dan BB nya numpuk, banyak BB dihantam piston dan rumah piston hancur karena plastik ya. Makanya latihan kokang tanpa magazin atau tanpa BB utamanya. Paling penting latihan kokang karena ini kan unitnya sudah agak berat. Baca latihan kokang. Bentar. Oke, lanjut. Begitu terima, keluarkan magazin, kita latihan kokang. Tiap kali berhasil kokang, tutup, tembak. Kokangnya ibu jari dan jari telunjuk di depan, dorong ke belakang, sisanya genggam seenaknya. Tutup. Ini presisi, pastikan presisi ya, jangan tembak. Baca. Kalau setiap kali kokang selalu sukses, maka siap masukkan magazin, kita kokang, kemudian tembakkan. Nah, ini contoh BB macet ya. BB macet sekali, tembakkan. Nah, sudah ada BB nya. Oke. Kali kokang, tembakkan. Kali kokang, tembakkan. Nah, itu aja. Yang pertama latihan kokang, yang pertama pengisian, kedua latihan kokang, yang ketiga pelumasan. Saat pelumasan kalau dirasa ini ngempos ya, kurang kenceng, maka kita perlu lumasi karet sealnya ini kan karet pistonnya ini perlu dikasih minyak. Caranya gimana? Caranya lepas magazin, kokang sekali, tahan trigger dari belakang pakai jari telunjuk, ambil 4 WD, masukkan selang ini, 2 selang yang digabung ya, kalau masukkan sampai masuk semua, kemudian masuk semprot sekali. Kalau sudah semprot, tahan trigger dari belakang, kocok sambil muter. Kalau sudah, tutup, tembak. Setiap kali tanpa magazin, tanpa BB, tutup ya. Kenapa harus ditutup? Kalau nggak ditutup, nanti ini juga mencotot, pecah karena dihantam lama-lama pecah. Supaya menghindari pecah, makanya ditutup biar ada redaman blowback udara yang menghambat lajunya piston, biar tidak langsung menghantam chamber, biar chamber kan plastik masihan, biar tidak mudah pecah. Yang terakhir, kalau ada yang macet ya saat kokang. Nah, ini yang paling utama. Kalau kokang ada yang macet, jangan ditembakkan, nanti juga chambernya merotol, yang rel-relnya ini, rel-rel sininya ini merotol. Kalau macet, contoh macet waktu dikokang, nah ini nggak kembali persis ya, ini nggak kembali, masih dimajukan, ini nggak bisa. Ini berarti
ada BB yang enggak presisi pada tempatnya, dia kecepit. Nah, solusinya lepas magazin ya. Kemudian hadapkan dia ke bawah, tarik sekali, majukan lagi. Kalau majukan lagi dia berhasil, berarti BB-nya sudah pada rel yang tepat. Tapi kalau dia berhasil maju tapi dikocok gini ada bunyi klotak, maka turunkan lagi, kokang ke belakang, majukan lagi sampai dia tidak bunyi. Tapi kalau masih bunyi terus tidak bisa, maka tarik ke belakang mentok ini satu, tambah satu lagi, kocok menghadap ke bawah biar BB keluar dari sini. Jadi ditarik gini, ini hadapan ke seperti mau menembak, kocok sampai BB nya keluar dari sini. Kalau BB sudah keluar, tutup, tembakkan, baru masukkan BB lagi. Nah ini kan macet, lepas. Nah, kenapa kok macet? Karena karetnya masih baru, karet pendorong ini masih baru, jadi antara karet sama BB ini terlalu seret, tidak bisa langsung muter. Makanya kalau jangan cepet-cepet, pelan-pelan aja. Nah, kalau ini kan sudah aman, sudah kembali, dikocok tidak ada, ini berarti ini sudah ada, sudah aman. Ada dua, jadi ada masuk tadi belum ditembakkan ya, ngecek yang pertama. Oke, kita sekarang tes tembak ya. Nah, saya isi dulu, dan ini dulu aja ya. Baik, ini lasernya. Untuk laser nanti dalam perjalanan pun akan ada masalah, perlu dikalibrasi lagi. Untuk kalibrasinya ini memang agak berat mengkalibrasi. Kelihatan ya, kokang sekali, kokangnya nggak usah ke susu, slek-slek karena masih baru, khawatirnya ada masalah. Kelihatan nggak ya? Ini semakin jauh, maka laser dari poin ini ada jarak. Semakin jauh maka lasernya semakin ke atas. Seandainya semakin jauh, mundur semakin jauh, lasernya tidak di sini, tapi lasernya ke sini, mundur ke atas. Targetnya di sini, tapi lasernya di sini. Begitu seterusnya kalau jaraknya semakin jauh. Tapi kalau jaraknya sesuai pertama kalibrasi, maka tetap seperti itu ya. Itulah laser begitu kerjanya. Harus paham poinnya baru tembak. Nah, kalau sesuai dengan presisi, kalau terlalu dekat juga dia berarti targetnya di sini, kalau terlalu dekat dia di bawah begini. Jadi Y nya ini sumbu Y sumbu Y nya yang naik jarak ya. Sumbu X nya ini kanan kirinya sudah insya Allah terkunci, tinggal sumbu naik turunnya. Naik turun berdasarkan jarak. Kalau terlalu dekat dia ke bawah, kalau terlalu jauh dia ke atas lasernya. Jadi butuh presisi lagi memang. Untuk laser sistem begitu, harus paham kira-kira yang mau tak tembak di mana dan jarakku tadi yang kalibrasinya berapa gitu. Untuk kalibrasi ini lebih kurang 2 meter ini insya Allah, 2 meter yang kalibrasi yang ini. Nanti dalam perjalanan khawatirnya juga butuh kalibrasi lagi karena ada getaran, ini agak membuka. Untuk ini waktu kalibrasi, waktu diputar jangan terlalu kencang ya kan, khawatirnya ini kan kalau terlalu kencang dia pecah nanti lampunya.
dan main geser-geser. Itu aja. Demikian semoga bermanfaat. Jika ada masalah atau ada kendala, silakan WA di nomor yang akan saya kirim nanti. Insya Allah akan saya bantu. Terima kasih berbelanja di kami. Semoga berkah bagi kami dan berkah juga bagi agensi keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.